Ya Bapa, kasihanilah kami. Kami membutuhkan firman setiap hari. Kami membutuhkan kebenaran-Mu untuk selalu menuntun dan membimbing kami. Agar kami memiliki kekuatan menghadapi segala pergumulan, kesulitan, atau kesaksian kami benar-benar diperkenan oleh-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman yang kami baca, kami dengar, kami bicarakan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, kami memiliki pengertian yang mendalam, mengenal Kristus, Tuhan kami, melalui firman-Mu. Ya Tuhan, pada devosi pagi hari ini, kiranya Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberi pencerahan kepada pikiran kami, memberi dorongan kepada kami untuk menjadi pelaku firman, dan hati kami bergairah untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kondisi saat ini. Bapa Surgawi, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon arahan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kita tahu kita meneruskan daripada surat Korintus. Surat 1 Korintus, sekarang tiba waktunya di dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita sudah membicarakan secara berkelanjutan dari pasal 1 sampai dengan pasal 14. Dan minggu lalu kita membicarakan tentang karunia-karunia pelayanan yang dikaruniakan Roh Kudus untuk gereja, untuk umat Tuhan. Di mana Rasul Paulus memberikan penekanan pada pengajarannya dan bagaimana gairah yang seharusnya ada pada setiap orang percaya di dalam menjalankan tanggung jawabnya yang sudah menerima karunia pelayanan dan bagaimana mempraktekkannya di dalam keseharian, di dalam berjemaat, di dalam kehidupan pekerjaan kita. Sungguh ajaib yang Tuhan nyatakan, memang pemikiran Paulus ini adalah pemikiran yang sangat sistematis dan sangat fokus pada apa yang menjadi pergumulan jemaat di Korintus. Kita sudah mengerti dan mengetahui bagaimana pergumulan di jemaat Korintus. Walaupun jemaat ini sudah dibangun, diisi, diperlengkapi oleh Paulus dengan pelayanannya 1,5 tahun, di sana juga begitu banyak kekomplekan daripada orang-orang yang hadir dalam jemaat dan pergumulan-pergumulan dari konflik, pengertian, pemahaman tentang karunia jabatan, adanya grup-grup di dalam gereja, bahkan permasalahan pernikahan, perkawinan, dan persoalan-persoalan karunia-karunia yang ada. Dan kita pada hari ini akan mendiskusikan, membicarakan tentang apa yang menjadi pergumulan dari jemaat Korintus juga. Tetapi ini menjadi persoalan atau problem yang betul-betul sangat penting untuk diangkat dan dibicarakan pada pasal ke-15. Yaitu persoalan Kristus. Siapakah Kristus? Bagaimana kita membuktikan dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersungguh-sungguh beriman di dalam Kristus. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Dan yang paling akhir dari semuanya ialah ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat-ayat yang kita barusan dengar dan saya bacakan itu merupakan ayat yang paling penting untuk kita mengerti faith in Christ melalui Alkitab. Bagaimana kita percaya di dalam kesungguhan hati kita, percaya kepada Kristus. Mari kita telusuri satu persatu bagian ayat demi ayat ini, supaya kita melihat keutuhannya dan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat 1 dan 2, sangat jelas sekali dijelaskan di sana tentang Injil. Injil itu artinya kabar baik. Injil itu berarti apa yang Tuhan nyatakan, rancangkan untuk keselamatan kita. Di sini Paulus memberikan dua penekanan yang penting, yaitu yang pertama, kamu harus mengingat kepada Injil. Mengingat Injil. Nah, ini hal yang penting. Mengingat apa yang sudah diajarkan. Mengingat akan apa yang sudah difirmankan. Mengingat itu penting karena pikiran kita di dalam kapasitas sebagai makhluk pribadi yang memiliki akal itu selalu punya satu tugas tanggung jawab kita secara otomatis inherent di dalam pikiran kita, yaitu mengingat, ada memori. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk memakai ingatan kita yang paling penting, yang mana yang kita mesti eksplorasi dan kemudian kita ekspos keluar. Ada banyak ingatan di dalam pikiran kita, ada banyak ingatan di dalam pikiran kita karena kita punya keyakinan, punya pengetahuan, punya pengalaman. Tetapi Paulus di sini memberikan tekanan kepada kita untuk mengingat Injil. Injil itu penting diingat. Jadi pergumulan, persoalan, konflik yang di pasal pertama sampai pasal 14 yang sudah dijelaskan Paulus diberikan solusinya dengan baik kepada jemaat agar jemaat kembali berada di dalam satu kesatuan yang utuh sebagai umat Tuhan, tubuh Kristus. Maka kata yang paling penting perlu diingat adalah Injil, keselamatan itu. Karena keselamatan itu anugerah dari Tuhan, bukan usaha kita, bukan karena kita punya posisi, punya jabatan, punya banyak karunia pelayanan, dan banyak hal yang kita sudah bereskan dalam hidup kita, lalu kita layak mendapatkan Injil itu. Tetapi tidak demikian. Kita karena diberi belas kasihan dan karena kasih karunia dari Tuhan, maka Injil itu kita peroleh, kita terima, lalu berdasarkan kebenaran yang di dalam Injil itu, menunjukkan kepada kita keselamatan yang sejati dalam Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa melalui pembacaan kitab suci, melalui perenungan kitab suci, Timotius mendapatkan tuntunan agar dia mendapatkan hikmat sekaligus mendapatkan pengertian keselamatan hanya di dalam Kristus. Nah, Injil ini yang harus diingat terus dalam hidup kita. Bukan persoalan-persoalan solusi-solusi yang mungkin ditawarkan dunia atau yang kita buat sendiri. Mari kita tanamkan di dalam pikiran kita berita tentang Injil itu. Siapakah Yesus Kristus? Karena dengan demikian kita bisa yakin, teguh, kuat, mengakar sampai ke dalam sehingga kita betul-betul bukan hanya kita tetap ada, tetapi kita bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Karena Injil itu ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengisi memori kita dengan Injil itu dan mengingatnya? Maka perlulah kita memiliki usaha, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Dari mulai Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita membaca, merenungkan, memikirkan
dan memohon kepada Tuhan supaya setiap firman yang dibaca itu terukir di hati kita. Dan itu menjadi ingatan kita seumur hidup kita. Dengan demikian firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sungguh-sungguh menjadi sebuah arah bagi hidup kita. Nah, ini yang Paulus katakan kepada jemaat, ingatlah akan Injil yang sudah diberitakan. Tentu maksudnya bukan sekedar berita, tetapi diajarkan, dideklarasikan, diproklamasikan, sehingga di sana dikatakan yang kedua, di dalamnya kamu teguh berdiri. Banyak hal konflik bisa di dalam internal, banyak persoalan secara internal maupun eksternal dalam pergumulan hidup kita, khususnya dalam pandemik ini. Tetapi kalau kita teguh berdiri di dalam Injil, kita akan memiliki kekuatan. Penghiburan dari Tuhan itu datangnya dari kebenaran firman. Bukan sekedar apa yang dikasih oleh dunia, materi kah, kesehatan, itu perlu, itu penting. Tetapi yang membuat kita berdiri mantap, yakin kita bisa melangkah ke depan, itu berita Injil. Nah, berita Injil ini yang perlu kita terus pegang teguh. Yang ketiga, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang. Lagi-lagi Paulus memberikan pernyataan ulang lagi. Hai jemaat Korintus, kembali mengerti bahwa Injil itu menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu membawa kita, memindahkan kita dari gelap ke dalam terang. Yaitu Injil Yesus Kristus. Memang ada berita-berita baik, tetapi bukan dari Kristus. Itu sebabnya Alkitab fokus bicara Injil selalu dikaitkan dengan Injil Yesus Kristus. Dan di dalam iman itu, melalui iman itu, kita betul-betul menikmati keselamatan. Dan keselamatan itu jaminannya bukan pada diri kita, jaminannya pada diri Allah, pada diri anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi garansi bagi hidup kita. Dan kalau kita lewati semua kesulitan, itu karena kekuatan dari Tuhan. Nah, ini adalah bagian pertama yang Rasul Paulus menjelaskannya kepada jemaat. Ingat Injil itu, ingat dalam hatimu, dan teruslah berpegang kepadanya. Engkau akan kuat menghadapi kesulitan apapun, masalah apapun, dan bahkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kesulitan. Menerobos pergumulan itu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadikan penderitaan itu menumbuhkan perkembangan rohani kita, dan menjadikan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, ini kekuatan yang bagian pertama. Tetapi bagian kedua, ini menjadi yang menarik adalah di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Lalu ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa fakta kehadiran Kristus, anak Allah yang tunggal, inkarnasi menjadi manusia dan menyatakan rencana Allah di dalam dunia untuk menebus umat manusia, umat pilihan, menebus semesta alam, itu semesta alam itu sudah ditetapkan. Dan jelas sekali di sini dikatakan menurut, berdasarkan, sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, terlebih kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 15. Bahwa di sana ada proto-evangelium, awal dari kabar baik, bahwa keturunan perempuan yang tunggal itu akan meremukkan kepala ular. Nah, dari sana cikal bakal mengerti, memahami tentang keselamatan. Jadi secara progresif, bertahap, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada penulis, memberikan tekanan bahwa Kristus yang adalah anak Allah akan menyatakan kebenarannya, menyatakan kerajaan Allah, akan menebus umat pilihannya dan menyelamatkan umatnya itu. Sehingga setiap kita beroleh keselamatan. Di sini ditekankan bahwa semua ada di dalam kitab suci. Bahwa Kristus mati menebus dosa kita. Kristus bangkit di dalam kehidupan, menyatakan kemenangan atas maut. Kristus menyatakan, menampakkan diri kepada
rasul-rasul, kepada ratusan orang yang ada di dalam zaman itu. Bahkan kepada Rasul Paulus, kepada keluarganya. Ya, di sini jelas sekali bahwa sumber penting utama di dalam berita tentang Yesus Kristus adalah Alkitab. Nah, kita tidak perlu mencari dan menemukan sumber-sumber lain. Ini adalah first source dan satu-satunya sumber, yaitu kitab suci. Ketika ada orang menawarkan, di kitab agama lain, di kitab kepercayaan lain, atau ada buku-buku, ada tulisan-tulisan, atau mungkin temuan-temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa ini loh cerita Yesus yang sebenarnya, itu bukan firman Tuhan. Dan itu bukan sumber yang valid, yang objektif, yang betul-betul real. Kita mengenal dan mengerti, beriman kepada Kristus karena firman ini. Karena di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu solid, utuh, satu kesatuan. Dan berdasarkan itulah iman kita bertumbuh. Jadi kalaupun ada kitab-kitab kepercayaan atau salinan tulisan yang ditemukan, kita tidak boleh menerima sumber-sumber itu sebagai dasar iman kita. Ini hal yang penting supaya kita punya keyakinan iman yang baik. First source, kalau kita dalam dunia akademik, misalnya kalau saya menulis sebuah artikel atau menulis sebuah tulisan, maka yang perlu saya cari adalah siapa penulis pertamanya. Dan bagaimana saya mulai mendapatkan dan mencari, menemukan orang yang pertama kali mencetuskan ide itu. Jadi bukan yang second source atau yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau katanya. Tidak demikian. Kita mencari yang pertama. Karena dengan yang original source ini, kita akan mendapatkan pengertian, sebenarnya maksudnya seperti ini. Kalaupun ada misalnya kitab-kitab, tulisan-tulisan yang lain, yang memberikan kepada kita sumber pengertian yang mendorong kita mendalami tentang siapa Kristus, maka itu bukan yang utama. Itu sebabnya iman kita harus bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman, dan itu di dalam kitab suci. Seluruhnya utuh tentang Yesus Kristus. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak betul-betul bergairah membaca firman Tuhan tentang siapa Yesus Kristus, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kita kehilangan keimanan kita bahkan. Kenapa kehilangan? Karena kita kehilangan prinsip keutuhannya. Kalau misalnya di kitab-kitab lain atau kepercayaan lain mengatakan Yesus bahkan mati atau tidak mati, ada yang mengatakan Yesus itu bisa disalibkan atau pingsan atau bagaimana. Teori-teori itu muncul karena imajinasi manusia, karena sebuah asumsi manusia. Tetapi karena teori dan asumsi manusia yang tertulis itu bukan firman Tuhan, bukan Roh Kudus yang memberikan inspirasi, maka itu tidak benar, tidak valid, tidak objektif. Kita tidak terima. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran ini dan kita harus memproklamasikannya, mengajarkannya, mengarahkannya di dalam pikiran kita. Ini Rasul Paulus memberikan dorongan. Yesus sudah mati menebus dosaku. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Yesus sudah menampakkan diri. Yesus naik ke surga. Yesus menyatakan kemenangannya. Dan ini kita yakini. Itu bagian kedua. Jadi faith in Christ itu harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Adapun misalnya para teolog, bapak-bapak gereja menulis tulisan-tulisan teologis, menulis refleksi-refleksi teologis berdasarkan firman Tuhan. Itu boleh menjadi bagian daripada referensi kita, tetapi tetap itu bukan yang paling utama dan yang paling penting. Karena tetap selalu ada lag, ada kekurangan-kekurangan. Namun demikian itu mendorong kita mencari sumber utamanya, yaitu Alkitab. Ibu Bapak, kalau kita membaca banyak buku teologi, maka kita akan menemukan, kok kurang begini ya, kok kurang jelas ya. Maka kalau kita sudah sering baca firman, seperti saya, puji Tuhan ya, sudah sejak dari kecil papa mama saya mengajarkan saya untuk baca Alkitab, walaupun nggak ngerti baca aja, walaupun kurang dibaca saja. Nah, setelah saya baca sampai hampir 50 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, karena memang suatu tuntunan daripada orang tua dan sekaligus sebagai bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada saya, dan ada waktu untuk mengerjakannya. Bahkan sampai hari ini, puji Tuhan, ini yang kesekian kalinya saya membaca Alkitab, dan saya sekarang sudah masuk kepada kitab Wahyu pasal yang ke-6.
Jadi puji Tuhan tiap hari minimal 3, 4 pasal, 6 pasal, baca lagi, baca lagi, baca lagi dengan penuh gairah supaya faith in Christ kita utuh. Lalu ditambah lagi referensi buku-buku teologi, buku-buku pemikiran-pemikiran Kristen yang betul-betul memiliki kualitas, bukan asal buku, bukan asal referensi, tapi memiliki kualitas di mana penulisnya terbukti memiliki hidup beriman kepada Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu bagian yang kedua. Jadi Paulus sedang mengatakan kepada kita, ingat Injil, dan Injil itu berita tentang Yesus, dan Yesus Kristus yang diberitakan adalah dalam Alkitab. Bagian ketiga adalah pergumulannya Paulus. Bagaimana Paulus bergumul di dalam konteks hidupnya. Bagaimana Paulus berespon terhadap Allah yang dinyatakannya ini. Maka di dalam ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya itu ialah ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Mengapa? Ya karena Paulus beda dengan para rasul yang lain. Rasul-rasul lain dipanggil Tuhan Yesus langsung, lalu dididik 3,5 tahun. Luar biasa, ada anugerah yang cukup luar biasa diterima oleh para murid Matius, Yohanes, Yakobus, Andreas, ya. 12 murid itu dididik langsung, dilatih, dibentuk, diperlengkapi, disaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Paulus tidak. Paulus mendadak dia, kalau bisa dikatakan mendadak, di tengah perjalanan ke Damsyik, di kisah para rasul dipanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget Paulus, karena kok ada yang bisa kenal aku dan memanggil aku? Lalu Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Di sini ada satu perubahan yang sangat radikal, lalu dia akhirnya menyadari itu. Tetapi dia masih embrionya, masih seperti anak yang tidak seharusnya lahir, belum dibentuk, belum diperlengkapi dengan utuh. Puji Tuhan, Tuhan mendorong dia akhirnya 3 tahun lebih di tanah Arab, dia dilatih lagi di sana, entah apa yang ceritanya di sana, tidak ada catatan di sana, tapi setelah itu dia pergi pelayanan lagi. Di sini Paulus menyadari bahwa dia tidak layak. Nah, ini respon Paulus, luar biasa. Kadang-kadang kita merasa sudah sekolah teologi, sudah hebat, sudah jadi pendeta, sudah jadi rohaniawan, sudah sekolah minggu dari kecil sampai sekarang, sudah berbagi kasih, merasa layak, merasa hebat, merasa aku lebih penting dari yang lain. Jawabannya tidak. Rasul Paulus, saya sangat lihat kerendahan hatinya, the humble heart. Hati yang betul-betul rendah hati. Humble heart, hati yang betul-betul mau dididik, dilatih. Dan menyadari, dikatakan di sini, aku tidak layak, aku anak yang lahir sebelum waktunya, seperti prematur. Ya, prematur. Karena sebenarnya memang ya dia dibandingkan rasul-rasul tidak punya pengalaman seperti yang dialami rasul-rasul. Sementara Paulus langsung diutus, langsung dijadikan rasul untuk bangsa-bangsa lain. Ini sesuatu perubahan yang mendadak. Kita mungkin tidak seperti Rasul Paulus, kita progresif ya, bahkan kita sering mundur gitu ya. Mari kita maju. Dan yang ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Matius tidak pernah menganiaya jemaat. Yohanes juga tidak pernah. Andreas, Petrus memang pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi tidak pernah menganiaya jemaat. Paulus menganiaya jemaat. Jadi Paulus menyadari bahwa dia tidak layak dari sisi pembinaan, dari sisi kehidupannya sehari-hari, di mana dia melakukan penganiayaan, dia betul-betul orang yang tidak layak. Nah, kesadaran bahwa dia tidak layak itu penting untuk mengenal Kristus. Ibu Bapak, ini pelajaran bagi saya. Saya merenungkan berulang kali kalimat ini. Ini pelajaran yang sangat indah. Ketidaklayakan kita, ketidakmungkinan kita diperkenan Tuhan. Karena dari sisi pembinaan, dari sisi kehidupan kita sehari-hari, kita tidak layak disebut orang yang percaya kepada Kristus. Faith in Christ. Di sini dikatakan, aku penganiaya jemaat. Paulus tidak sungkan-sungkan memberitahu jati dirinya. Ya kadang-kadang kita menutupi diri, merasa diri lebih baik dari orang lain. Aku hebat, aku ini, aku itu, begitu ya. Kita mempromosikan kehebatan dan kebaikan-kebaikan kita.
kita lupa kejahatan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Itu yang sering terjadi. Itu sebabnya saya belajar lagi, humble heart, menyadari, ya Tuhan, aku orang yang lemah, aku orang yang terbatas, aku tidak layak. Nah ini faith in Christ. Jadi faith in Christ itu bukan menyombongkan diri, tapi sadar diri, mengenal diri, baru kemudian mengerti, mengenal Tuhan Yesus. John Calvin mengatakan bahwa kalau kita memiliki pengenalan diri dan pengenalan akan Tuhan dan pengenalan Tuhan akan diri lalu dan pengenalan akan Tuhan memberikan kita dorongan di dalam hati kita, kesadaran siapa diri kita. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus anak yang prematur. Rasul Paulus orang yang melakukan kejahatan dan dia mengakuinya di hadapan jemaat. Mengakui di hadapan jemaat. Jadi tidak berarti kalau kita ke jemaat lalu ngakui aku orang berdosa seperti ini, dosa-dosaku, tidak demikian. Maksudnya di sini Rasul Paulus membuka dirinya selebar-lebarnya dan dibaca oleh orang lain. Memang Rudi misalnya saya itu orangnya lemah, orangnya terbatas, tidak seperti orang lain. Pembinaannya beda, kemudian mungkin kasar, mungkin keras, mungkin memang seperti itu. Kita harus jujur dengan diri kita. Integritas kita tentang diri kita itu harus kita ungkapkan. Nah, di sana terbukti faith in Christ-nya benar apa enggak. Jangan kita menyombongkan diri, jangan-jangan kita merasa diri paling wow gitu, paling keren, paling luar biasa sehingga kita merasa diri akulah yang paling terbaik dari semuanya. Jawabannya tidak demikian. Rasul Paulus menulis kurang lebih 14 surat ya. Kurang lebih 14 surat yang berkaitan dengan Perjanjian Baru. Hampir setengah ya dari tulisan dia yang mendominasi daripada apa yang ada di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Rasul Paulus penuh dengan hati yang humble. Jadi kalau orang percaya kepada Kristus, faith in Christ, maka akan lahir godly karakter, humble. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia master, mau dia pendeta, mau dia romo, mau dia pastor, mau dia penginjil, mau dia majelis, dia sadar betul harusnya bahwa dia adalah orang yang tidak layak. Dari sini baru kita mengenal, baru kita menyadari faith in Christ itu bukan sesuatu yang mudah. Iman kepada Kristus. Lalu di dalam ayat berikutnya, ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Puji Tuhan. Langkah kedua adalah bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Bukan karena gagah kuatku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena begitu banyaknya pengetahuanku, pengalamanku, kerohanianku, sehingga aku betul-betul layak diterima Tuhan. Tidak. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Di sini berarti kalau kita faith in Christ, kita beriman kepada Kristus, kita bisa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Paulus mengingatkan itu karena kasih karunia. Dan menerima sebagaimana aku adanya. Luar biasa. Orang mungkin nggak bisa terima kita sebagaimana adanya. Mungkin pasangan kita lah, paling tidak misalnya di rumah itu istri saya dan anak-anak saya menerima apa adanya. Mungkin karena quote and quote dalam satu keluarga ya kan. Tetapi siapa yang bisa menerima kita apa adanya? Belum tentu. Orang terdekat kita pun, orang yang ada di sekitar kita pun belum tentu bisa terima kita apa adanya. Tetapi Kristus, Tuhan kita, menerima kita apa adanya. Ini sesuatu kekuatan besar bagi kita. Orang lain bolehlah tidak menerima kita, merendahkan kita, melecehkan kita, meremehkan kita, menghina kita, menganggap kita nothing is okay. Itu orang-orang yang biasa seperti itu. Atau kita ditepuk tangani, dipuji-puji. Itu tidak terlalu penting. Dan yang paling penting, Tuhan terima kita apa adanya karena kasih karunia. Ini yang luar biasa. Jadi pelajaran hari ini faith in Christ itu, Tuhan terima kasih. Bersyukur engkau terimaku apa adanya. Apa adanya, latar belakangku, masalahku, hidupku, kelemahanku, kekuranganku, keterbatasanku. Aku bersyukur karena aku diterima oleh engkau. Itu bagian respon yang kedua Rasul Paulus.
Tapi selanjutnya Paulus sudah katakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Wow, ada tanggung jawab Ibu Bapak. Jadi kita sudah sadar diri, kita diterima oleh Kristus oleh karena kasih karunia-Nya, tetapi kita kerja lebih keras. Lebih giat lagi. Kita tidak menunda, kita tidak lamban. Kita tidak terganggu oleh apapun situasi di luar. Kita bekerja lebih keras lagi. Setahap demi setahap. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita kerja lebih keras lagi. Sehari demi sehari. Kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Ini Paulus. Jadi di sini dari pengenalan akan Kristus, faith in Christ itu pasti mendorong godly karakter. Itu sebabnya saya mengatakan kepada diri saya dan anak-anak saya, kerja lebih keras. Kalau kamu orang yang beriman kepada Kristus, malas-malasan, maka itu pasti bukan orang yang faith in Christ. Godly karakter itu karena imannya benar. Kalau imannya nggak benar, pasti nggak godly karakter. Pasti nggak godly karakter. 3 hal respon dari Rasul Paulus. Karena dia beriman kepada Kristus. Dia sadar dirinya. Dia bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dia kerja lebih keras. Kerja lebih keras. Kerja lebih keras. Setiap hari. Dan bukan hanya itu, yang keempat adalah ya kerja lebih keras, menyadari itu penyertaan Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan, bukan hanya untukku aja, tapi mereka juga. Jadi tidak merasa sendirian begitu Ibu Bapak. Single fighter, apa-apa aku bisa. Aku yang paling bisa. Mengerjakan ini aku saja, mengerjakan itu aku saja. Saya banyak belajar tentang hal ini. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ada, kalau kita sudah punya pengalaman, punya pengetahuan, ada pergumulan, ada persoalan, ada peristiwa, wah aku saja, aku bisa kok. Aku bisa kerjakan kok. Itu so simple gitu. Oh tunggu dulu, berikan kesempatan kepada yang lain. Berikan kesempatan kepada yang lain juga mengalami segala apa yang kita alami. Itu adalah orang yang bertumbuh faith in Christ. Jadi Ibu Bapak yang kekasih dalam Kristus, kalau kita sungguh faith in Christ, memang kita orang yang tidak layak, memang kita menikmati kasih karunia dan kita kerja keras, tapi kasih tahu sama orang lain. Dan orang lain, teman kita, orang percaya yang lain, umat Tuhan yang lain, juga bergandengan tangan. Together is better. Untuk bersama-sama menjalankan tugas panggilan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, faith in Christ selalu berkaitan dengan pihak lain, komunitas kita. Di sini Paulus mengatakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kalau satu orang bisa mengerjakan begitu banyak, bayangkan kalau puluhan orang, ratusan orang, mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih banyak. Pemberitaan Injil, misalnya 1 hari 1 jiwa. Kalau ada 1 juta orang Indonesia, memberitakan Injil tiap hari 1 jiwa 1 hari. Orang yang belum percaya di Injil. Bukankah pekerjaan Tuhan luar biasa dinyatakan di Indonesia? Mari kita berdoa juga, bergandengan tangan. Together is better. Mari kita bergandengan tangan untuk mengerjakan panggilan. Itu namanya orang yang faith in Christ. Dengan kita bergandengan tangan, dengan kita mengajar orang lain, dan orang lain makin percaya, bukankah bertambah-tambah orang yang percaya kepada Tuhan? Jadi Rasul Paulus memberikan motivasi, dorongan, dan fakta-fakta di dalam hidupnya. Kiranya firman ini memberikan kepada kita pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, tetap isi memori kita dengan kebenaran Injil. Dan berpegang teguhlah pada itu. Yang kedua, carilah sumber, temukanlah sumber, bacalah sumber yang paling utama dan yang paling penting, yaitu Alkitab. Referensi-referensi lain silakan dibaca, silakan menjadi pendukung, tapi bukan yang utama. Yang ketiga, respon kita yang benar itu seperti apa? Yang seharusnya kita boleh nyatakan kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang terakhir, mari kita bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Terlepas kondisinya seperti apa, dalam situasi seperti apa, kita bergandengan tangan. Dan itu meneguhkan, menguatkan iman kita. Kiranya
firman yang boleh saya sampaikan, renungan percakapan saya yang saya jelaskan dapat menolong ibu bapak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, terima kasih untuk ayat-ayat dari 1 Korintus pasal 15, ayat 1 sampai 11, yang memberikan kepada kami satu peringatan, satu warning, dan juga dorongan agar kami selalu ingat Injil keselamatan yang bersumber dari kitab suci, agar kami memiliki respon yang baik dan yang benar. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami bijaksana, menempatkan diri tepat pada sasaran, dan memberikan kepada kami dorongan untuk juga bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kerja keras, banting tulang, tanpa henti-henti bagi kemuliaan Tuhan. Sekalipun banyak secara dalam diri dan di luar diri kami banyak kekurangan, keterbatasan, tapi kami mau Tuhan berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Supaya kami layak diperkenan oleh-Mu sampai akhir hidup kami. Kami beriman hanya kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus.